Wow, guys, please don't skip this video. Jangan alihkan siaran daripada Musa channel ini daripada pandangan kalian. Di mana dikatakan pada baru-baru ini tidak percaya dengan kemampuan TNI. Di mana Joe Biden dikatakan dikawal pesawat intai. Ada apa guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan kepada Musa channel, kalian memang gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tidak percaya dengan kemampuan TNI. Joe Biden dikawal ketat pesawat intai. Ada apa guys? Pesawat intai, kemampuan TNI. Ada apa nih? Jom sama-sama kita simak dulu video nih. Halo friend, balik lagi di Amanda Channel. Ya, sobat bercandaku sekonoha dan isi-isinya, gimana nih kabar kalian? Baik dong, udah Sabtu aja ya friend. Gimana? Malam mingguan sama siapa nih? Daripada bingung, mending dengerin berita dulu nih dari Mimin. Ya, kali ini ada kabar pesawat intai MC-12 W Liberty hadir di Indonesia amankan kedatangan Joe Biden. Nah, usuk punya usuk nih friend. Seperti lazimnya menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat di luar negeri, maka serangkaian persiapan telah dilakukan oleh tim advance. Ya, terkhusus jelang kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di acara puncak KTT G20 pada 15 sampai 16 November 2022 di Bali. Di antara beberapa jenis pesawat militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang telah tiba di Indonesia. Diketahui nih, ada pesawat intai MC-12 W Liberty. Nah, sobat bercandaku, tapi si Mimin garing banget. Dengan basis pesawat bisnis Hawker Beechcraft Super King Air 350ER, MC-12 W Liberty adalah pesawat turboprop bermesin ganda dengan kemampuan terbang di ketinggian sedang hingga rendah. Dan misi utama pesawat ini adalah memberikan dukungan intelijen, pengawasan dan pengintaian langsung ke pasukan atau unit yang ada di darat. Nah, begindang friend, gimana menurut kalian? Coba baku hantam dulu dong di kolom komentar ya. Lanjut, umumnya MC-12W digunakan sebagai Joint Force Air Component Commander Asset untuk mendukung komandan pasukan gabungan dalam sebuah operasi. Tahu nggak sih friend? Kalau MC-12W punya keunggulan sebagai sistem pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan diseminasi yang lengkap. Kelengkapan pada MC-12W mencakup Mission System Suite, Electro-Optical Infrared Sensor, Line of Sight, and Satellite Communication Data Link, bersama dengan Robust Voice Communication Suite. Wow, bukan main ngeri-ngerongnya ya kan? Dikutip dari Air Force of.mil, disebut kemampuan MC-12W mendukung all aspect of the Air Force Irregular Warfare Mission, mulai dari counter-insurgency, foreign internal defense, dan building partnership capacity. Ya, unit perdana MC-12W tiba di Keyfield di Meridian, Mississippi pada 28 April 2009. Nah, MC-12W melakukan debut dukungan serangan perdana pada 12 Juni 2009. Saat ini Angkatan Udara Amerika Serikat mengoperasikan setidaknya 13 unit MC-12W Liberty. Nah, friend, usut punya usut nih. Modifikasi Super King L350ER menjadi MC-12W Liberty ditangani oleh L3 Communication. Dari spesifikasi, MC-12W Liberty ditenagai mesin 2 X-Pratt dan Whitney PT6A strip 60A dengan kecepatan 600 km per jam dan bahan bakar 2.355 kg. MC-12W dapat terbang sejauh 4.444 km. Sementara ketinggian maksimum pesawat ini 10.668 meter. Boleh juga nih pesawat. Angkut gak nih? Ya, brand pesawat intai tanpa senjata ini diawaki 2 pilot, 1 combat system official, dan 1 tactical system operator. Dari dimensi, MC-12W punya panjang 14,22 meter, lebar bentang sayap 17,65 meter, dan tinggi 4,37 meter. Berat maksimum MC-12W saat tinggal landas adalah 7.500 kg. Pasti penasaran dong?
dengan harga MC12W Liberty. Nah ini nih harga satu unit MC12W Liberty yang sudah mencakup beragam sistem komunikasi serta modifikasi disebut mencapai 17 juta US dollar atau sekitar 258 jutaan lah. Gimana nih kalau menurut kalian? 250 jutaan doang ya kan? Ya salam. Brand, sementara itu sini tak kasih info lagi nih, ngomongin soal KTT G20. Acara ini akan jadi momen bersejarah loh bagi Joe Biden dan Xi Jinping yang bakal bertatap muka langsung. Seru nih, kenapa tuh? Kok bisa dikatakan ini bakal jadi sejarah buat mereka? Penasaran dong? Simak dulu ya. Pihak Gedung Putih Amerika Serikat memastikan ajang KTT G20 di Bali menjadi lokasi pertemuan bersejarah bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di mana kedua negara sempat bersitegang selama ini. Washington mengatakan Xi dan Biden akan bertemu di KTT G20 di Bali. Pertemuan dengan tujuan memperdalam pemahaman, kata pihak Washington seperti dilansir dari Wall Street Journal Sabtu 12 November. Nah Bran, usut punya usut nih. Perjalanan ke Bali Indonesia itu mengikuti KTT G20 yang akan menjadi perjalanan luar negeri pertama Xi Jinping sejak ia mengamankan masa jabatan ketiga periode setelah Kongres. Amerika Serikat mengatakan pertemuan Biden akan berlangsung dan bertemu Xi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mengumumkan Xi Jinping ini akan mengunjungi Thailand untuk KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang dimulai pada hari Kamis, sehari setelah G20 berakhir. Xi juga diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari Senegal dan Argentina, Macky Sall dan Alberto Fernandez di beberapa titik selama 2 KTT. Laporan South China Morning Post, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jack Sullivan mengonfirmasi bahwa kedua presiden akan bertemu tatap muka. Itu menjadi pertemuan pertama sejak Biden memasuki Gedung Putih pada Januari 2020. Begitu, Pren. Ya, dia mengatakan keduanya diharapkan untuk berbicara tentang isu-isu kontroversial seperti Taiwan, Ukraina, Korea Selatan, hak asasi manusia, dan praktek ekonomi Tiongkok. Ia mengatakan pertemuan itu akan membantu untuk membangun landasan dalam hubungan Amerika Serikat Tiongkok, dan salah satu tujuan utamanya adalah memperdalam pemahaman mereka tentang prioritas dan niat mereka dengan tujuan mengurangi salah paham dan salah persepsi. Nah, begindang loh, Pren. Tapi ada berita yang kurang sedep-sedep gimana gitu, Pren. Pasalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin batal ikut KTT G20 secara virtual. Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tak akan mengikuti semua agenda KTT G20, termasuk melalui konferensi video. Hal itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Jumat 11 November 2022, seperti dilansir Anadolu. Sebelumnya ada rencana Putin akan mengikuti salah satu sesi pertemuan para pemimpin negara G20 secara virtual. Peskov mengatakan pembatalan ini terjadi karena jadwal Putin yang padat. Putin juga tak akan mengikuti KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang berlangsung di Thailand mulai Kamis mendatang. Keputusan Presiden terkait dengan jadwalnya yang padat dan terkait kebutuhan untuk tetap berada di Rusia. Katanya Peskov sih gitu. Sebelumnya Putin dilaporkan akan menyampaikan pesan pidato yang direkam terlebih dahulu. Tetapi hal itu juga dipastikan tidak ada. Nah, tapi berita dari pihak lain beda lagi nih. Mantan penasihat ungkap alasan Putin tak hadiri KTT G20. Nah, alasannya adalah karena khawatir tentang upaya pembunuhan. Wih, kalau ini mah ngeri banget. Hal tersebut disampaikan mantan penasihat Putin, Sergei Markov, sebagaimana dilansir The Independent, Kamis 10 November 2022. Alasan mengapa Putin tidak pergi ke G20 adalah serius. Ada kemungkinan besar upaya pembunuhan terhadap Putin dari Dinas Khusus Amerika Serikat, Inggris, dan Ukraina. Dia menambahkan alasan lain ketidakhadiran Putin di KTT G20 di Bali adalah karena kemungkinan situasi yang memalukan. Misalnya, beberapa aktivitas sosial difabel menjatuhkan Putin seolah-olah tidak sengaja. Kemudian semua media dunia merilis foto dengan tulisan Presiden Rusia merangkak. Tutur Markov, saya yakin situasi seperti ini sedang direncanakan oleh beberapa orang Barat yang benar-benar gila, begitu ujarnya. Guys, sebenarnya kalau kita tengok bukan sebenarnya si Joe Biden yaitu presiden daripada Amerika Syarikat tidak percaya dengan kemampuan TNI. Di mana kalau kita tengok setiap ketenteraan di dunia ini mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekuatan masing-masing. Tetapi dalam aspek ini, dalam isu ni bukanlah si Joe Biden tidak percaya dengan kemampuan TNI. Tetapi kalau kita tengok
semasa G20 ini banyak sekali presiden daripada satu dunia datang. Jadi tidak mustahil setiap presiden-presiden ini membawa orang-orang terkuat ataupun orang-orang yang sentiasa mengawasi presiden daripada negara masing-masing. Jadi tidak heranlah kenapa si Joe Biden daripada Presiden Amerika Syarikat membawa pasukan ketenteraan khas yang akan menjaga beliau semasa G20 ini berlangsung. Di mana kalau kita tengok si Joe Biden telah menghantar pesawat MJ-12 daripada Amerika Syarikat datang terlebih dahulu ke Indonesia untuk menengok-nengok ataupun untuk melihat suasana semasa G20. Dan kalau kita tengok yang ikut ke dalam pesawat tempur MJ-12 itu semestinya intelijen yang hebat untuk mengawasi semasa Joe Biden berada semasa persidangan di Bali G20. Jadi kalau kita tengok sebenarnya dikatakan semasa G20 itu presiden daripada Rusia juga tidak dapat hadir disebabkan dengan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Dan dikatakan jadual penuh si Putin yang berada di Rusia sampaikan beliau tidak dapat hadir semasa persidangan G20 yang berlangsung di Bali di Indonesia. Dan kalau kita tengok ada lagi beberapa berita yang menyatakan bahawa banyak sekali agenda yang ingin menjatuhkan Putin semasa berlangsungnya G20. That's why lah kenapa Presiden Putin daripada Rusia tidak dapat ataupun tidak mau hadir semasa G20 ini berlangsung di Bali di Indonesia, guys. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar berlangsungnya G20 semasa 15 sampai 16 November tahun 2022 di Bali, Indonesia. Kita mendoakan agar G20 ini terlangsung dengan aman dan terhindar daripada segala perkara-perkara yang tidak kita semua ingini, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Okey guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.